Selamat datang lagi di latihan compassion cultivation kita lagi kali ini. Ini sebenarnya adalah tahap kedua di dalam CCT, ya kan? Kalau tahap pertamanya itu kita bicara mengenai focusing and settling the mind. Jadi bagaimana cara kita fokus dan menenangkan pikiran kita. Lalu di tahap kedua ini, setelah kita mahir untuk bisa menenangkan pikiran kita dan bisa fokus, kita menggunakan pikiran itu untuk mencoba memunculkan rasa sayang, rasa baik hati, kindness kepada seseorang yang memang kita sayangi. Lalu kalau kita berhasil memunculkannya, kita belajar untuk mengenalinya, mengidentifikasinya. Lalu terutama kita memperhatikan rasanya seperti apa kalau kita menyayangi orang. Terutama yang muncul di dalam sensasi-sensasi fisik, sensasi-sensasi tubuh. Lalu kalau misalnya kita bisa merasa bahwa ternyata nyaman menyayangi orang, maka kita bisa lebih mudah menjalin koneksi dengan objek tersebut, dengan orang tersebut. Ya, jadi dasar teorinya seperti itu. Di dalam latihan kita kali ini, teman-teman memilih satu objek, ya itu bisa misalnya berupa teman, atau misalnya anggota keluarga, atau siapapun yang kalian sayangi, ya bisa juga misalnya hewan peliharaan juga boleh. Yang intinya adalah satu objek yang bisa dengan mudah memicu teman-teman untuk memunculkan rasa sayang. Karena dasar argumennya adalah bahwa rasa menyayangi, compassion itu pada dasarnya adalah natural di diri kita. Seharusnya sudah ada dari zaman bayi, ya kan? Cuman karena along the way kita hidup, kita kadang-kadang banyak mengalami pengalaman-pengalaman yang akhirnya membuat kita melupakan compassion itu yang sebenarnya ada di dalam diri kita. Jadi that's why di dalam latihan ini kita menggunakan sengaja objek-objek yang memang dengan mudah. Jadi jangan menggunakan objek-objek yang sulit. Objek-objek yang memang mudah memunculkan kembali rasa compassion itu. Tapi sebenarnya objek yang kita pilih itu tidak terlalu penting dibandingkan dengan intensi yang kalian harus munculin. Intensinya apa? Intensi motivasi ya, itu bahasa yang sama. Intensinya adalah bahwa saya sekarang ingin memunculkan suatu kualitas tertentu di dalam diriku. Dalam hal ini adalah compassion. Jadi ngerti ya, bahwa objek yang dipilih sebenarnya ya tidak terlalu penting. Lebih penting adalah kita sadar dengan intensinya bahwa saya sekarang duduk di sini adalah memang untuk mau memunculkan suatu kualitas compassion di dalam diriku. Itu lebih penting. Ya. Lalu eh, meditasi kita kali ini kadang-kadang bagi sebagian orang bisa memunculkan suatu emosi-emosi yang kuat. Misalnya sedih, kalau mau nangis atau mau apa itu nggak apa-apa. Tapi ada juga sebagian orang yang mungkin tidak bisa memunculkan perasaan-perasaan tertentu. Itu juga tidak apa-apa selama meditasi ini. Jadi kembali lagi, yang penting adalah intensinya. Apa yang muncul itu secondary. Yang penting intensinya memang saya duduk sekarang 15 menit ke depan, 20 menit ke depan, saya memang duduk untuk mau berlatih untuk memunculkan suatu kualitas compassion di diriku. Apakah itu muncul atau enggak, itu secondary. Ya. Lalu jika misalnya perasaan-perasaan tertentu muncul, sedih, nyaman, seneng, aku merasa kasihan, haru, iba, apapun itu, biarkan dirimu itu benar-benar mengalaminya, experience it gitu. Ya, jadi alamin saja gitu, ikutin gitu. Tapi kalau misalnya seandainya feeling-feeling tertentu itu nggak muncul, nggak apa-apa, ikutin saja kata-kata.
Misalnya kata-kata yang aku ucapkan, dibayang-bayangkan visualisasinya, gitu. Jadi menggunakan perhatian attention aja. Jadi, berarti ya, kalau seandainya feeling-feeling tertentu muncul, nikmatin saja. Tapi kalau seandainya dia nggak muncul, dan nggak apa-apa, ikutin aja kata-katanya, bayangkan-bayangkannya seperti ini, ikutin aja. Jadi dengan cara seperti ini, maka pikiran dan hati kita nanti bisa menyatu dengan kualitas compassion ini, gitu ya. Lalu kita mulai ya. Jadi pertama-tama seperti biasa, kita mulai dengan duduk dengan posisi yang nyaman ya. Posisinya tegak. Kalau seandainya duduk itu menyakitkan ya buat teman-teman, sebenarnya teman-teman boleh menggunakan posisi apapun juga selama posisi itu bisa menjaga kondisi fisik dan mental teman-teman itu supaya misalnya tetap alert ya istilahnya tetap terjaga gitu. Jadi kalau berbaring kan nanti jadi ketiduran misalnya, tapi posisinya misalnya sandaran atau apa gitu sebenarnya boleh. Yang penting bisa tetap terjaga, nggak jadi ketiduran dan sebagainya. Gunakan punggung itu di sedikit kasih tegangan minimal supaya dia tegak, tapi jangan terlalu tegang sampai sakit dan kita jadi nggak nyaman. Tegangan minimal sekedar supaya dia nggak jatuh terus jadi ngantuk gitu. Mata boleh tertutup, boleh. Kalau seandainya nggak mau ditutup, nggak apa-apa, diredupkan sedikit dan diarahkan ke bawah supaya mengurangi distraksi. Secara khusus, taruh sedikit perhatian ke titik kontak antara tubuh kita dengan posisi duduk kita. Ini disebut sebagai grounding, ya. Jadi misalnya bokong kita duduk di bantal, kita rasakan sejenak, oh bokong aku duduk di bantal. Atau misalnya kalau yang sedang duduk di kursi, telapak kakinya itu dijejekkan dengan rata di lantai, jadi supaya stabil. Munculkan suatu rasa stabil, rasa aman, rasa supported dengan tempat aku duduk ini. Jadi ada sedikit rasa safe selama beberapa menit ke depan bahwa aku duduk dengan nyaman, dengan aman. Ini namanya grounding. Tangan silakan diletakkan dimanapun boleh. Yang penting dilakukan dengan sadar. Misalnya, oh aku letakkan dia di atas pangkuanku. Aku letakkan dia di atas meja. Aku letakkan dia di atas lutut dimanapun boleh. Jadi aku taruh dia dengan sadar. Lalu kita mulai dengan beberapa kali cleansing breath. Kita tarik nafas dari hidung dalam-dalam. Kita hembuskan keluar dari mulut. Ketika hembuskan nafas, kita bisa bayangkan misalnya penat-penat kita, kecapean kita, mentally maupun physically, kita hembuskan keluar. Biar lega. Pakai suara juga baik. Sekali lagi, kita tarik dari hidung, bayangkan udara segar masuk sampai ke dalam perut, rongga diafragma. Hembuskan dengan sedikit kuat, keluar melalui mulut. Terakhir, sekali lagi, kita tarik dari hidung. Baik, lalu sekarang kita biarkan nafas kita bernafas secara normal, tidak perlu diatur-atur lagi. Biarkan dia keluar masuk lewat hidung, biarkan dia bernapas secara normal,
sambil kita sembari memeriksa dan merasakan relaksasi di sekujur tubuh kita. Pelan-pelan kita scan dahi kita, yang kadang-kadang mungkin tak sadar kita berkerut, kita longgarkan dia, mata kita rilekskan, rahang. Ya. Kadang-kadang kita nggak sadar, kita menyimpan mendem emosi tertentu, rahang kita jadi keras, kita longgarkan. Gigi jangan digigit, agak sedikit direnggangkan supaya rileks. Terkadang kalau kita mendam emosi tertentu juga kita sudah suka menggigit gigi ya. Lalu wajah kita rileks. Rasakan juga relaksasi di pundakmu, bahu, ya. Lalu perut juga rileks. Biarkan tubuh dan pikiranmu, batinmu itu masuk ke dalam perasaan damai, sembari sekedar hanya bernafas keluar dan masuk. Kalau seandainya tiba-tiba kamu terdistraksi oleh hal lain, tidak apa-apa, dengan lembut saja balikin perhatianmu ke nafas lagi. Amatin udara keluar masuk dari lubang hidung. Atau amatin dadamu kembang kempis naik turun ketika udara keluar dan masuk. Pilih salah satu, perhatikan saja itu. Kita lakukan selama beberapa saat. Lalu, dalam kondisi batin kita yang sudah tenang dan rileks dan sudah agak stabil, kita munculkan seseorang, satu objek yang kita sangat sayangi di dalam pikiran kita. Kita panggil dia ke dalam pikiran kita bayangkan dia muncul. Objek ini bisa misalnya seorang anak kecil, misalnya adikmu ketika kamu ingat dia masih kecil, masih bayi misalnya, atau orang tuamu, atau saudaramu, atau tetanggamu, atau bahkan hewan piaraanmu.
Bayangkan objek yang kamu sayangi ini, bayangkan dirimu sedang bersama mereka, bersama dengan orang tersebut. Kamu bisa coba ingat-ingat ada memori-memori indah tertentu ketika kamu bersama dia. Misalnya anjing piaraanmu, atau adikmu, adik kecilmu, orang yang kamu sayangi. Ingat memori-memori indah ketika kamu bersama mereka. Lalu perhatikan apa yang kamu rasakan ketika kamu mengingat orang yang kamu sayangi ini. Apa perasaan yang muncul ketika kamu membayangkan mengingat orang ini? Perhatikan juga secara bodily sensations di tubuhmu kerasa apa ketika kamu memikirkan orang ini. Perhatikan kalau misalnya kamu muncul pikiran-pikiran positif apa yang ada di pikiranmu muncul. Misalnya kamu merasa berterima kasih. Misalnya kamu muncul rasa sayang, rasa cinta. Amatin itu. Apakah ada pikiran-pikiran positif yang muncul ketika kamu membayangkan objek tersebut? Apakah misalnya ada rasa, wah terima kasih sekali, syukur sama orang ini, sayang banget. Itu adalah pikiran-pikiran positif yang muncul dan coba kamu lihat, ketemu muncul atau tidak, bentuknya seperti apa. Dan kamu juga perhatikan ketika pikiran-pikiran positif itu muncul di tubuhmu rasanya seperti apa. Misalnya kamu merasakan sesuatu di dadamu, atau di perutmu, atau di matamu. Lalu sekarang kamu akan mencoba untuk menyampaikan rasa baik hatimu, rasa sayangmu kepada objek yang sedang kamu pikirkan itu dengan cara mengulang beberapa kalimat secara diam di dalam batinmu. Kalimat-kalimat ini pada dasarnya hanyalah suatu cara untuk membuat kamu connect dengan perasaan sayangmu, connect dengan rasa pedulimu, dengan objek yang sedang kamu pikirkan ini. Sebenarnya hanya sekedar itu. Kita munculkan dalam bentuk kalimat supaya kita bisa lebih relate dengan perasaan itu. Jadi, di dalam batinmu, di dalam pikiranmu, untuk objek yang sedang kamu pikirkan ini, misalnya adikmu ini, atau kucingmu ini, atau orang tuamu ini, ucapkanlah dalam hati, semoga kamu berbahagia. Aku ingin kamu bebas dari penderitaan.
Aku ingin kamu bisa merasakan kedamaian, kebahagiaan. Lalu perhatikan, sedikit gunakan awareness untuk cek area di sekitar dadamu. Itu seolah-olah bisa akses langsung ke jantung hatimu. Bayangkan seolah-olah seperti itu. Jadi ketika kamu tarik nafas, kamu bayangkan dadamu ikut jantung hatimu ada satu ruang yang ikut membesar. Ketika kamu hembuskan, dia juga otomatis mengecil. Jadi ada suatu ruang yang ketika kamu bernafas, dia itu direct access ke jantung hatimu itu di dadamu. Lalu dengan cara seperti ini, ketika kamu tarik buang nafas keluar, kamu bayangkan ada semacam cahaya yang hangat yang muncul dari jantung hatimu. Cahaya ini membawa semua doa-doa, harapan-harapanmu. Lalu cahaya ini nyampe ke objek yang kamu sayangi ini dan benar-benar membuat mereka menjadi bahagia, senang, bebas dari penyakit, dan sebagainya. Kita coba lakukan beberapa saat ya. Bayangkan ketika kita hembuskan nafas, dari jantung hati kita, dada kita keluar cahaya warm, hangat, dan dia seolah-olah membawa harapan-harapan kita, keinginan-keinginan kita kepada orang ini, dan dia menyentuh orang ini, dan benar-benar seolah-olah memberikan apa yang kita mau buat orang ini. Dan dia merasa senang, merasa bahagia, mendapatkan apa keinginan kita buat dia. Lalu sembari kita ucapkan lagi dalam hati sambil membayangkan cahaya itu dari jantung hati kita ke dia. Semoga kamu bahagia. Aku ingin kamu bahagia. Semoga kamu bebas dari penderitaan. Aku ingin kamu bebas dari penderitaan. Semoga kamu bisa merasakan kedamaian. Aku ingin kamu bisa merasakan kedamaian. Sambil sekali lagi kita memperhatikan tubuh kita, bodily sensation, apa yang terjadi di dada kita, di perut kita, di sekujur tubuh kita, apa yang kita rasakan ketika kita membayangkan itu. Lalu sekarang kita fokus kembali ke nafas kita sendiri sejenak. Biarkan pikiranmu beristirahat hanya di nafas keluar dan masuk saja. Kita netralkan dulu sebentar.
Lalu sekarang kita kembali fokuskan ke objek yang orang yang kita sayangi itu. Dia bisa jadi kucingmu, anjingmu, ya, orang tuamu, adikmu, siapapun temanmu yang bisa memang kamu secara natural sayang sama dia. Tapi sekarang, bayangkan objek yang kamu sayangi ini sedang menderita. Misalnya orang tuamu, dia sakit kaki, matanya mulai katarak, atau misalnya kucingmu nggak mau makan, atau adikmu sedang demam, atau temanmu sedang terlilit pinjol. Jadi all kind of suffering yang memang bisa terjadi atau pernah terjadi pada orang yang kamu sayangi ini. Bisa saja temanmu itu kecewa karena gagal ujian. Jadi any kind of suffering. Lalu kamu amatin apa yang kamu rasakan ketika kamu memikirkan itu. Dadamu rasanya seperti apa, perutmu rasanya seperti apa, bagian-bagian tubuhmu yang lain merasa seperti apa ketika kamu memikirkan bahwa orang yang kamu sayangi itu sedang mengalami kesusahan. Coba amati, apakah kamu sendiri juga mengalami sedikit perasaan gak nyaman ketika kamu membayangkan bahwa orang yang kamu sayangi itu sedang mengalami kesusahan. Apakah kamu sendiri juga mengalami sedikit stres karena itu? Apakah kamu juga tidak nyaman? Apakah kamu juga merasa ikut mengalami merasa sedikit kesulitan dia? Lalu amatin apakah kamu merasa hangat, merasa sayang, tenderness bahasa Inggrisnya, warm bahasa Inggrisnya. Apakah kamu merasa hangat, merasa lembut kepada orang yang kamu sayangi ini yang sekarang sedang menderita ini? Amatin apakah kamu tiba-tiba merasakan ada semacam dorongan untuk bisa membantu dia. Misalnya ada dorongan, pokoknya aku nggak mau dia menderita, aku nggak mau kucingku ini sakit, bisa segera sembuh. Ada semacam dorongan, an urge to comfort, to help. Lalu fokus pada perasaan hangat dan dorongan untuk menolong itu. Fokus di situ. Fokus bahwa, oh ini adalah perasaan hangatku kepada dia. Kenali, oh ini adalah dorongan yang muncul nih. Dorongan yang membuat aku tidak tenang nih. Ingin menyelesaikan permasalahan dia. Amatin itu, kenali dia. Lalu dengan bersandar pada perasaan hangat dan dorongan keinginan untuk menolong itu, dengan bersandar pada itu, kamu ucapkan beberapa kalimat ini di dalam batinmu. Semoga kamu bisa bebas dari penderitaan-penderitaanmu. Aku ingin kamu itu bisa selesai penderitaanmu. Semoga kamu bisa bebas dari rasa takut, rasa marah.
Aku ingin kamu itu bisa nggak takut lagi, bisa nggak marah lagi. Aku ingin kamu bisa merasakan kedamaian. Sekali lagi, perhatikan apa yang kamu rasa ketika kamu mengucapkan itu, apa yang kamu rasakan juga di tubuhmu, rasanya apa ketika kamu mengucapkan silent wish itu. Lalu sekali lagi, perhatikan area di sekitar dada, jantung hatimu. Perhatikan, bayangkan bagaimana ketika kamu bernafas, seolah-olah dia connect langsung ke area di dadamu. Jadi ketika kamu tarik nafas, dia langsung nafasnya udara bisa masuk ke suatu ruang di dadamu. Ketika kamu hembus, dia juga langsung keluar dari situ. Jadi seolah-olah terkonek langsung dari jantung hatimu ke nafasmu. Bayangkan seolah-olah ada koneksi seperti itu. Ambil nafas beberapa kali dengan cara membayangkan seperti itu. Bahwa aku nafas bisa langsung keluar masuk ke dadaku. Lalu sekarang ketika kamu menghembuskan nafasmu keluar, bayangkan sekali lagi seolah-olah ada cahaya hangat, nyaman, gak silau, tapi menenteramkan keluar dari jantung hatimu, membawa harapan-harapanmu buat orang itu. Seolah-olah seperti angin sepoi-sepoi yang keluar. Bayangkan bahwa angin sepoi-sepoi dan cahaya ini menyentuh orang yang kamu sayangi itu, lalu benar-benar harapanmu tersampaikan dan penderitaan dia menjadi hilang. Bayangkan bahwa cahaya tersebut, angin sepoi-sepoi tersebut, ketika kamu menghembuskan nafas, dia menyentuh dia, dan dia memperoleh kedamaian, memperoleh kebahagiaan, penderitaannya hilang. Lakukan selama beberapa saat, sembari bernafas, sembari membayangkan itu. Lalu kita sambil mengucapkan kembali, sambil membayangkan itu, kita ucapkan sekali lagi kata-kata yang tadi kita ulangi dalam batin kita. Semoga masalah-masalahmu segera selesai. Aku ingin kamu bebas dari penderitaan. Aku ingin kamu bebas dari rasa takut. Aku ingin kamu bebas dari kemarahan. Aku ingin kamu bisa merasakan kedamaian. Semoga kesusahan-kesusahanmu segera selesai ya. Sekali lagi, cek apa yang kamu rasakan, terutama di tubuhmu ketika kamu melakukan itu. Cek di jantung hatimu, apa rasanya, di perutmu, apa rasanya, atau di bagian tubuhmu yang lain, apa rasanya.
Lalu kita sekali lagi kembali fokus pada nafas. Rilekskan tubuhmu, ya. Hilangkan visualisasi itu, sekarang rilekskan kembali pikiranmu, sekedar sandarkan saja pada nafas keluar dan masuk. Perhatikan apa efek yang terjadi dari latihan ini terhadap kondisi tubuh maupun batinmu. Ya, cek setelah kamu melakukan serangkaian meditasi visualisasi tadi, kamu rasa apa di tubuhmu? Kamu rasa apa di batinmu? Apa yang terjadi after effect dari meditasi ini? Perhatikan perasaan-perasaan, pemikiran-pemikiran apa yang muncul, yang didasari oleh rasa baik hati, yang didasari oleh compassion ini, yang mungkin telah muncul tadi ketika kita meditasi. Ingat-ingat itu dan stay with them. Stay with them. Dibayang-bayang diingat-ingat perasaan-perasaan ini, rasa-rasa positif ini. Ya. Lalu biarkan hatimu kembali beristirahat dalam kondisi rasa-rasa positif tadi. Sementara kamu biarkan saja kembali ke nafas. Amatin beberapa saat. Lalu boleh kita pelan-pelan buka mata kembali. Dan meditasi kali ini selesai.